Halo teman-teman, jumpa lagi di Dwisu Web It Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara multimeter analog dan multimeter digital. Dengan video ini teman-teman bisa mempertimbangkan mana multimeter yang akan dibeli. Kalau memang ada dananya, bisa beli dua-duanya. Tapi kalau pas dananya lagi minim, pilih salah satu dulu. Oke, langsung saja ke pembahasan perbedaan antara multimeter digital dan multimeter analog. Pertama, kita lihat dari sisi bentuknya. Ini sudah terlihat teman-teman bentuknya. Kalau multimeter analog bentuknya agak besar karena memang menggunakan penunjuk jarum. Jadi otomatis ukurannya besar jarumnya. Layarnya besar. Sedangkan multimeter digital karena penunjuk angkanya digital menggunakan LED begini, otomatis layarnya lebih kecil, jadi bentuk fisiknya juga lebih kecil. Perbedaannya lumayan jauh. Ini tadi secara fisik, secara bentuk multimeter digital lebih kecil, jadi lebih praktis dipakai. Itu dari sisi bentuk. Kemudian kedua, dilihat dari fungsi dari multimeter analog dan multimeter digital. Fungsi secara umum sama, untuk mengukur ampere, volt, dan ohmmeter atau avometer. Jadi ada tiga ini. Ini untuk mengukur DC volt, kemudian ini untuk mengukur AC volt, ini kemudian untuk mengukur resistor atau ohmmeter, ini untuk mengukur DC ampere. Ini fungsi utamanya. Sekarang kita lihat pada multimeter digital. Ini fungsinya sama, ada DC volt, kemudian AC volt, DC ampere, dan ini ohmmeter. Berarti fungsinya secara umum sama, avometer, ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Tapi ada yang sedikit berbeda teman-teman. Kalau multimeter digital, yaitu ada pada pengukuran ampere meternya. Ini terlihat tertulis volt, tertulis 10 ampere DC. Jadi bisa untuk pengukuran ampere yang 10 ampere, nilai segitu, atau di bawah 10 ampere. Tapi kalau yang digital, kalau yang analog, pengukurannya hanya tertinggi sampai 50 mikroampere. Jadi untuk pengukuran arus, multimeter analog lebih lengkap. Multimeter digital lebih lengkap karena bisa untuk mengukur
sampai 10 ampere DC. Kemudian pada multimeter digital untuk pengukuran transistor ada lubang-lubangnya ini. Jadi kalau mau mengetes transistor tinggal memasukkan kaki-kakinya ke sini. Ini ada berapa, bisa untuk NPN dan PNP. Jadi tinggal dimasukin ke sini kaki-kakinya. Kalau di multimeter analog tidak ada. Kemudian ini untuk mengukur dioda juga ada di sini. Dioda. Jadi kesimpulannya, secara fungsi multimeter digital lebih lengkap. Kemudian ketiga, cara penggunaannya. Untuk cara penggunaannya, kalau multimeter analog menggunakan jarum penunjuknya. Jarumnya kecil-kecil, maksudnya angkanya kecil-kecil. Jadi harus benar-benar teliti. Skalanya berapa, harus yang dilihat penunjukannya berapa. Jadi harus ada hitung-hitungannya tersendiri. Jadi emang kalau menggunakan multimeter analog untuk pengukuran agak ribet. Beda dengan multimeter digital. Misalnya kita memilih DC volt, nanti akan langsung menunjuk angka. Meskipun sama, ada ininya, selektornya untuk memilih berapa perkiraannya, tapi penunjukannya lebih mudah. Misalnya saya mau mengukur 12 volt, otomatis yang dipilih saklar pemilih 20 DC volt, nanti akan menunjuk 12. Jadi lebih gampang. Tidak seperti multimeter analog. Kemudian kalau analog itu ada kalibrasinya, teman-teman. Ini ada kalibrasinya, ada juga ini pengaturnya untuk mengenolkan jarum. Jadi harus sering melihat apakah sudah nol atau belum. Jadi sering-sering mengatur kalibrasi. Beda dengan digital, langsung dipakai. Tinggal memilih fungsi mana, mau DC volt, AC volt, atau DC ampere atau ohmmeter. Tidak perlu kalibrasi lagi. Jadi secara umum cara penggunaan lebih praktis yang multimeter digital. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah masalah harga. Untuk harganya lebih murah yang digital. Ini saya beli 35.000. Kalau ini 50 ribuan. Walaupun mereknya biasa-biasa aja. Jadi dari sisi harga lebih murah yang digital. Harga tentu akan berbeda jika multimeternya bermerek. Tapi secara umum dengan harga 35.000 aja sudah dapat multimeter digital yang fungsinya sudah lengkap. Berbeda dengan yang analog. Paling enggak 50 ribuan ke atas.
Jadi kesimpulannya, untuk pemula saya lebih menyarankan untuk menggunakan multimeter digital. Selain harganya murah, cara penggunaannya mudah. Jadi cukup recommended untuk pemula. Demikianlah teman-teman video seputar perbedaan antara multimeter analog dengan multimeter digital. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi pada video-video tutorial elektronika berikutnya.